Nah, jadi kita pelajari tentang himpunan toh. Himpunan. Nah, jadi himpunan itu ada beberapa yang harus kita tahu. Yang pertama, pengertian. Pengertian atau definisi himpunan. Apa sih Kak himpunan itu? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu himpunan itu apa? Kumpulan. Kumpulan apa? Menurut takmu saja, apa itu himpunan? Kumpulan, kelompok, apalagi? Perkumpulan angka-angka, apalagi? Kumpulan benda. Ya, intinya perkumpulan toh. Kumpulan, bisa dikatakan kumpulan. Bisa juga kelompok. Kumpulan, kelompok, bisa juga dikatakan apa lagi? Kumpulan, kelompok, himpunan. Intinya himpunan itu kumpulan. Kumpulan itu berarti kalau kumpulan artinya dia cuma punya satu atau banyak. Kumpulan. Banyak kan? Berarti kumpulan ini isinya banyak. Banyak berarti lebih dari satu kan? Kumpulan itu isinya itu bisa dikatakan anggota. Isi atau anggota pasti banyak, namanya juga kumpulan, tidak mungkin cuma satu. Misalnya punya ki kelereng cuma satu, masa kita bilang kumpulan kelereng padahal kelerengnya cuma satu? Berarti kumpulan itu banyak kan, pasti lebih dari satu, minimal dua lah. Misalnya punya ki dua kelereng, bisa ki katakan himpunan kelereng karena punya k dua, ada satu lagi. Jadi himpunan itu kumpulan atau kelompok, yang ada isinya pasti banyak kan. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Saya tulis dulu baik-baik. Jadi kumpulan atau kelompok. Himpunan itu kumpulan atau kelompok dari apa Kak? Dari suatu objek. Kumpulan atau kelompok suatu objek. Objek itu apa? Kan tadi ada yang bilang juga, tadi ada kumpulan angka Kak. Kumpulan apa lagi? Kan kumpulan angka. Ternyata kumpulan itu bukan cuman angka, bisa juga kumpulan binatang hewan sama Ji. Saya kumpulan hewan, kumpulan mobil, kumpulan motor, kan banyak kan? Tidak cuma angka. Ternyata kumpulan itu Kak bukan cuma angka, bisa juga hewan, bisa orang, bisa benda, motor, makanan, apa saja kan bisa dikatakan sebagai himpunan atau kumpulan. Jadi di sini saya katakan objek. Objek itu maksudnya dia bisa orang. Jadi bisa orang. Bisa juga benda. Bisa juga hewan, bisa apa saja. Jadi objeknya itu bisa apa saja. Jadi di sini kita dari semua ini kita singkat saja menjadi objek. Kumpulan objek yang memiliki. Yang apa Kak? Kumpulan objek yang bagaimana? Yang memiliki karakteristik. Karakteristik itu apa? Pasti pusing kita dengan kata apa itu Kak? Karakteristik itu ciri-ciri atau sifatnya. Karakteristik misalnya, saya tulis dulu. Memiliki ciri-ciri. Kalau pusing kita dengan kata karakteristik, kita bilang saja ciri-ciri atau sifat. Nah, saya lanjutkan dulu baru saya kasih contoh. Kumpulan kelompok suatu objek yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang terdefinisi dengan jelas. Jadi dia harus jelas Ki. Nah, contohnya bagaimana itu? Misalnya suatu objek. Misalnya kita ambil hewan. Saya di sini ambil kumpulan hewan bertelur. Nah, apa saja itu kumpulan hewan yang bertelur? Hewan-hewan yang bertelur apa saja? Ayam, apalagi? Burung, apalagi?
ular, bebek, apalagi? Kura-kura dan sebagainya toh, ayam, burung, ular, bebek, misalnya di sini dulu. Jadi kumpulan hewan bertelur itu jelas nih toh, jelas apakah ternyata sifatnya atau ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia bertelur, dan yang bertelur itu ada banyak ternyata, ada ayam, burung, ular, bebek. Misalnya saya tulis di sini sapi. Sapi masuk. Hah? Penguin, iya penguin. Banyak tau, banyak sekali ternyata hewan-hewan bertelur. Kemudian saya tulis di sini sapi. Sapi masuk tidak hewan bertelur? Tidak, tidak toh? Karena sapi bagaimana caranya? Sapi itu bagaimana? Melahirkan atau beranak toh? Melahirkan atau beranak. Beranak. Nah, jadi jelas bisa ini yang tadi saya maksud, objek yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri atau sifat. Sifatnya apa, Kak? Ciri-cirinya apa, Kak? Bertelur. Bertelur berarti ayam, burung, karena dia bertelur. Kalau sapi kan dia tidak bertelur. Berarti ciri-cirinya beda. Antara sapi dengan ayam pasti jelas beda, ya kan? Karena ayam bertelur, sementara sapi apa tadi? Melahirkan. Toh, melahirkan atau beranak. Jadi dia jelas toh, jelas Ki, ciri-ciri sifatnya itu beda, jelas beda kan? Berarti sapi bukan anggota dari himpunan atau kumpulan hewan bertelur. Sapi bukan bertelur kan? Misalnya kucing masuk tidak hewan bertelur? Iya, jelas toh, jelas kan kok. Jelas kalau kucing itu tidak masuk. Iya kan? Jelas, ini makanya dibilang terdefinisi dengan jelas, harus jelas Ki. Misalnya juga, bagaimana ini? Misalnya kumpulan orang pintar, itu dia himpunan atau bukan? Kenapa? Kan ada lagi syarat-syaratnya. Masa putus-putus Ki? Masih putus-putus. Oh. Oke. Kumpulan orang pintar, kita sampai di kumpulan orang pintar. Tadi katanya Darmawansa itu termasuk kumpulan orang pintar, itu dia termasuk ke dalam himpunan karena katanya kumpulan, tapi kan tidak sebatas itu tadi definisinya di atas. Definisinya itu kumpulan, emang pertama dia harus kumpulan, berarti anggotanya lebih dari satu. Kemudian yang kedua dia harus mempunyai ciri-ciri atau sifat tertentu yang bisa didefinisikan dengan jelas. Sementara pintar itu kan banyak. Pintar itu dia bisa pintar matematika, misalnya ada pintar matematika, ada pintar bahasa Inggris, ada pintar menyanyi, ada pintar memasak. Toh kan pintar banyak. Sementara di sini dia bilang pintar saja, berarti ini kan belum jelas toh. Sempat ditanya orang pintar, ternyata pintar apa? Pintar mencuri, bagaimana itu? Kan tidak jelas toh. Tidak jelas definisinya, jadi dia bukan termasuk himpunan. Tadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, di definisi atas dia harus jelas apa, maksudnya pintar dalam hal apa, kan dia tadi cuma bilang pintar. Misalnya dia bilang kumpulan orang-orang pintar matematika, itu masuk himpunan atau tidak? Iya, kenapa masuk himpunan? Iya, karena jelas kita. Iya, karena jelas dia kumpulan orang yang pintar matematika. Kalau pintar saja masih belum jelas, karena pintar itu banyak. Bisa pintar memasak, pintar mencuci, pintar menyapu, pintar apa? Pintar bodoh-bodohi orang, kan banyak pintar toh. Kalau pintar matematika kan jelas, berarti yang masuk anggotanya itu adalah orang-orang yang pintar. Iya, berarti kalau dia pintar bahasa Inggris, apakah dia masuk ke dalam kumpulan orang pintar matematika? Tidak. Iya, tidak. Atau belum tentu. Bisa saja dia diam-diam dia cuma bilang dia pintar bahasa Inggris, ternyata dia pintar matematika. Kan berarti belum tentu.
Siapa tahu dia pintar, sempat dia pintar bahasa Inggris, pintar juga matematika. Jadi kalau kalau sudah diberikan definisi begini, berarti dia harus jelas pintarnya itu pintar apa, harus jelas definisinya. Seperti itu, seperti kalau yang tadi kan yang di atas dia bertelur, bertelur kan jelas, jelas apa bertelur. Masa masih putus-putus. Duh, jelek berarti jaringan. Didengar nih saja, coba dengar nanti ada lagi di YouTube, jadi perhatikan nih saja yang bisa kita dengar, videonya kita perhatikan nih saja. Kayaknya udah mau masuk sebentar. Siapa nih? Oh, Siti Aulia. Oke. Tes masih memutus-putus. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi kan, kalau bertelur jelas bertelur itu maksudnya bertelur itu apa? Bertelur itu caranya dia bereproduksi atau caranya dia memperbanyak diri. Ayam kan caranya supaya dia punya anak, caranya dia bertelur. Kalau sapi supaya dia punya anak, caranya dia melahirkan. Kalau ini pintar kan, pintar tidak jelas. Pintar itu banyak, pintar itu ambigu. Pintar itu memiliki banyak makna, bisa pintar dalam hal apa dulu. Kalau tadi pintar matematika, maka berarti orang-orang yang masuk dalam situ pintar matematika. Itu, sampai situ paham atau belum? Hah? Belum? Paham. Jadi himpunan itu caranya kita menentukan suatu benda itu, suatu hal atau suatu objek itu himpunan atau bukan, caranya kita harus dulu kita perhatikan dia. Pertama dia pasti harus kumpulan, berarti kalau kumpulan harus lebih dari satu, ya kan? Kemudian ada ciri, dia juga harus punya, dia juga harus punya ciri-ciri atau sifat, yang terdefinisinya sifatnya juga harus jelas. Maksudnya jelas itu bisa kita bedakan yang mana anggotanya dari kumpulan itu, yang mana yang bukan. Contohnya tadi kumpulan hewan bertelur, kan jelas anggotanya ayam, burung, ular, bebek, angsa, dan sebagainya. Sementara yang bukan anggotanya apa? Sapi, bisa juga kambing, bisa juga kucing, karena dia bertelur. Karena dia melahirkan, bukan bertelur, berarti dia tidak masuk anggota dari kumpulan hewan bertelur. Jelas toh didefinisikannya. Sementara orang pintar tadi belum tentu pintar dalam hal apa dulu, harus didefinisikan lagi. Pintar dalam hal apa begitu. Bentar. Iya, misalnya tadi pintar matematika, berarti kumpulan orang pintar matematika, berarti dia harus pintar matematika, baru dia bisa masuk di anggota kumpulan itu atau himpunan itu. Sementara kalau di pintar bahasa Inggris saja, berarti dia belum bisa masuk di atau tidak bisa masuk di kumpulan orang pintar matematika, karena beda sifatnya. Kalau yang tadi syaratnya misalnya dia harus pintar matematika, berarti harus pintar matematika. Kalau dia pintar yang lain, ya berarti dia bukan anggota dari himpunan itu. Sampai sini jelas? Jelas atau tidak? Halo? Kedengaran suaraku atau tidak? Oke. Oh ya, sorry. Oke. Jadi kemudian ada juga, ini kan tadi kita sudah bahas tentang pengertian. Ingat pengertiannya tadi. Pengertian himpunan itu dia pertama pasti kumpulan, atau bisa dikatakan lebih dari satu. Kumpulan berarti banyak kan, banyak dari suatu objek. Objeknya apa saja, Kak? Objeknya bisa orang, bisa benda, bisa hewan, bisa apapun. Kemudian yang dia harus memiliki juga ciri-ciri atau sifat yang bisa terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas itu bagaimana, Kak? Berarti yang dia tidak memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama dengan anggota lainnya, berarti dia bukan anggota dari himpunan tersebut. Karena syarat himpunan itu dia harus memiliki ciri-ciri dan sifat yang terdefinisi dengan jelas. Nah tadi, hewan bertelur, pastilah sapi tidak masuk karena sapi tidak bertelur. Berarti dia tidak memiliki sifat yang sama dengan hewan-hewan bertelur.
Begitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Tes, tes. Halo, ada di suaraku? Kok nggak ada? Tes. Ada di suaraku nah. Putus-putus. Ai, jelek jaringanku. Biar mirip. Nanti bisa kita tonton lagi di video. Kita dengar mis aja dulu apa yang bisa kita dengar. Nah. Oke, kemudian tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian. Pengertian toh? Tadi sudah belajar tentang pengertian. Jelas mis suaraku? Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengertian. Sekarang yang pertama itu pengertian, kemudian anggota. Jadi kan anggotanya tuh dia pasti berhubungan dengan himpunan. Anggotanya tuh harus sesuai definisi. Tadi yang kedua kita belajar tentang anggota himpunan. Anggota. Nah, anggota himpunan ternyata anggota ini punya lambang atau notasi atau simbol. Bisa kita katakan simbol. Simbolnya itu biasanya di matematika ditulis seperti ini. Seperti huruf C, kemudian ada garis di tengahnya. Atau bisa juga adik-adik, kalau adik-adik anggap ini seperti huruf E. Jadi seperti huruf C, melengkung seperti ini, kemudian ada garis di tengahnya. Itu di buku-buku dibaca sebagai anggota. Anggota, dibaca sebagai anggota. Nah, jadi lambangnya seperti itu. Kemudian begitu, misalnya anggota itu pasti harus memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang sesuai dengan nama himpunannya. Misalnya tadi himpunan hewan bertelur, berarti anggota-anggotanya dia harus bertelur, seperti ayam, bebek, angsa. Ini kan anggota-anggotanya berarti ayam, bebek, angsa. Kenapa Kak bisa Kak pilih itu? Karena dia bertelur, karena sesuai nama himpunannya. Himpunannya hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur apa saja? Hewan yang bertelur itu ayam, bebek, angsa, dan sebagainya. Itu berarti dia termasuk sebagai anggota dari himpunan tersebut. Itu dikatakan anggota. Misalnya juga nih, misalnya ada himpunan juga bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis dengan huruf. Misalnya tadi kan panjang sekali. Misalnya kumpulan hewan bertelur. Kan panjang sekali ditulis begini di buku. Kita singkat, misalnya A itu kita misalnya di soal nanti A itu kumpulan hewan bertelur. Jadi tulis saja A-nya harus huruf besar. Ingat Ki, misalnya adik-adik tidak suka A, bisa lah B. Misalnya siapakah namanya? Misalnya Afgan pakai A. Misalnya Regi mau pakai R, bisa juga R. R-nya harus huruf besar. Itu R itu artinya, atau B atau A itu menyatakan himpunan dari sesuatu. Jadi dia harus huruf alfabet yang besar atau kapital. Itu untuk menyatakan himpunan. Harus huruf besar. Misalnya A, B, R. Terserah kita mau pilih apa, A sampai Z. Tapi dia harus huruf besar. Kalau dia di luar harus huruf besar. Maksudnya di luar tanda sama dengan ini. Maksudnya di sebelah kiri tanda sama dengan. Dia kan menyatakan himpunan. Dia harus huruf besar. Nah, kemudian misalnya tadi kan R. Perlu. Apa nih? Oke. Saya tadi kan dia R. Gimana sih? Saya tadi dia R seperti ini. Saya tulis ulang dulu. Yang tadi kita pilih R, himpunan hewan bertelur, atau bisa kita ganti, kan panjang sekali kalau ditulis. Saya tulis R, saya ganti R. Sini mau deh. R sama dengan
Nah, untuk menulis anggota-anggotanya harus kita tulis kurung. Anggota-anggota dari himpunan R ini, yang dimana himpunan R itu hewan bertelur, kita tulis dulu begini, kurung kurawal namanya, kurung kurawal. Pasti pernah lihat bentuk kurung begini tau di buku-bukunya. Kurung kurawal. Tadi hewan bertelur apa saja? Berarti anggotanya apa saja? Hewan yang bertelur. Ayam, toh apalagi, bebek, apalagi burung lah. Ya sudah cukup. Masih banyak lagi toh. Misalnya kita tulis 3 saja dulu. Apa? Ular, banyak toh hewan yang bertelur. Kita tulis seperti ini, maka tulisnya seperti ini untuk menyatakan anggota himpunan. Kemudian juga kan hewan-hewan yang bertelur kan selain yang di dalam sini tadi apa saya bilang? Ular. Ular. Apakah ular anggota bilangan R? Iya, karena dia bertelur, iya kan? Boleh ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini, anggota. Seperti tadi huruf C, baru ada garis di tengahnya dari apa tadi? Nama himpunannya R, huruf besar. Berarti ular itu anggota himpunan R, yang dimana himpunan R itu hewan yang bertelur. Bisa ada garis tulis seperti ini. Ini artinya ular, ini kan tadi dibaca, ini yang bentuk huruf E ini dibaca sebagai anggota. Iya kan? Anggota R itu apa? Hewan yang bertelur. Atau bisa tulis sama aja seperti ini. Ular itu anggota hewan bertelur. Kan panjang sekali kalau ditulis toh. Kalau bisa kita ubah ke bentuk notasi saja atau seperti ini, simbol kita ubah ke R atau A, B, C, terserah adik-adik mau pilih huruf apa saja. Kita ubah seperti itu, jadi kita tulisnya lebih singkat. Ular anggota R, itu bacanya ular anggota dari himpunan R. Kalau huruf besar dibaca himpunan, misalnya huruf besarnya huruf besar A, berarti himpunan A. Kalau B, himpunan B. Kalau C, himpunan C. Begitu seterusnya. Nah, ini kan untuk anggota. Berarti misalnya kalau kucing, masuk tidak kucing dalam himpunan R? Kucing masuk tidak? Oke, kucing masuk tidak ke hewan bertelur? Karena karena kucing melahirkan, berarti ditulis seperti ini. Tadi kan kalau begini kan tadi apa? Oh iya, nanti kita lihat lagi di YouTube. Hitam serius. Tunggu. Udah saya share screen lagi. Tampil nih sekarang. Nah, misalnya kucing. Kucing kan bukan anggota hewan yang bertelur kan? Nah, berarti kucing, cara tulisnya kucing dicoret. Ini kan tadi yang lambang seperti huruf C ini, itu artinya anggota. Kalau dia bukan anggota berarti begini. Coretnya begini. Berarti begini, seperti ini. Misalnya ini anggota kan, kalau bukan anggota dicoret seperti ini. Berarti dia kucing bukan anggota hewan bertelur. Atau tadi kita ubah menjadi R. Jadi kucing bukan anggota himpunan R, atau kucing bukan anggota himpunan yang bertelur. Karena kucing melahirkan, berarti dia bukan anggotanya. Anggotanya kan tadi harus bertelur, sementara kucing tidak bertelur. Makanya dikatakan dia bukan anggota. Sampai di sini paham? Yang lain paham? Oke, apa lagi ya? Misalnya kita pakai apa? Oke. Hah? Oke. Soalnya kita pakai angka. Soalnya kumpulan angka. Pernah belajar toh bilangan ganjil lah. Bilangan ganjil kan banyak. Misalnya bilangan ganjil itu apa saja? Bilangan
ganjil. Iya kan anggotanya 1, 3, 5, 7. 7 jangan lupa 7. 7, 9 masuk. Emang 9 ganjil? 9 bisa dibagi 3 tidak sih? 9. 1, 3, 5. Coba ya kita masukkan bilangan 9 lah. 1, 3, 5, 9. Berapa lagi? 11, 13. Kan banyak sekali toh. Kalau nggak berhenti Ki, bisa sampai berapa juta, berapa miliar, kan banyak sekali. Sampai seterusnya. Biasanya di matematika dilambangkan seperti ini. Titik 3, itu artinya seterusnya. Nah, sementara di sini kita, oh ya, bilangan ganjil. Berarti cara tulisnya itu seperti tadi. Kan bilangan ganjil, atau bisa saya tulis misalnya himpunan B. Saya kasih kurung di sini B. B, bilangan ganjil itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Itu merupakan himpunan bilangan ganjil. Terus misalnya saya tulis seperti ini. Apakah 2 anggota dari bilangan himpunan B, apakah 2 anggota dari himpunan B? Tidak, karena dia karena 2 genap. Berarti tulisnya seperti ini. Yang huruf E tadi dicoret. Berarti 2 bukan anggota dari himpunan B. Misalnya 10, apakah 10 anggota himpunan B? 10 ganjil. 10 genap, berarti dia tidak masuk anggota himpunan B atau anggota himpunan bilangan ganjil. 10 ganjil. Kenapa bisa ganjil? 10 bisa dibagi 2 tidak? Iya, berarti dia bukan ganjil. Karena bisa dibagi 2. Iya, 10 genap. Kan ini kita sudah masukkan di atas. Kalau 10 bilangan ganjil berarti dia masuk di antara 9 dan 10 ini, 9 dan 11. Tapi kan dia tidak masuk. Iya kan? Jadi dia tidak, 10 itu genap karena bisa dibagi 2. Kalau 9 dibagi 2 berapa? 4,5. Kalau 7 dibagi 2, 3,5. 5 dibagi 2, 2,5 kan? Berarti dia bukan bilangan ganjil. Nah, kemudian setelah itu tadi untuk menotasikan himpunan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang sampai sini udah paham atau belum? Iya toh? Ini kita cuma pelajari yang di sini, kita cuma pelajari tentang ini notasinya. Ini bukan anggota, ini anggota. Seperti huruf E atau seperti huruf C yang dikasih garis. Seperti itu bacanya anggota. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke cara menyatakan himpunan. Jadi tadi yang kedua, ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga, misalnya di sini, cara menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan itu ada beberapa cara. Apa saja, Kak? Nah, jadi cara pertama seperti yang tadi, seperti yang kita pelajari di 1. Cara saya kasih begini 1, mendaftarkan anggota-anggotanya, mendaftarkan anggota-anggotanya. Kalau anggota-anggotanya dari kata-kata itu berarti dia pasti anggota-anggotanya itu lebih dari 1 toh. Anggota-anggotanya, mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh mendaftarkan anggota-anggotanya itu seperti apa? Misalnya himpunan kendaraan roda 2. Kendaraan beroda 2. Kendaraan beroda
2. Apa saja itu kira-kira? Iya, kita lambangkan di sini. Misalnya kita pilih huruf supaya tidak banyak sekali kita tulis. Apa kira-kira? Mau huruf apa? C. Huruf C. Toh? Huruf C. Misalnya di sini huruf C. Nah, kemudian kalau di huruf C, baru kita bagaimana cara menyatakan himpunannya. Menyatakan itu menuliskan. Bagaimana cara menuliskan himpunannya? Misalnya tadi kita pilih dulu angka C, harus huruf apa tadi? Huruf iya, harus huruf besar, huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Misalnya nanti kan C tidak kentara, C besar, C kecil kan sama gitu. Jadi nanti adik-adik misalnya pilih B, maka harus B begini, tidak boleh B kecil. Tidak boleh B kecil. Kalau menyatakan himpunan harus huruf besar atau huruf kapital. Toh? Bagaimana lagi tadi? C sama dengan baru apa? Kita tulis apa lagi? Kurung. Kurung kurawal. Ini bacanya kurung kurawal. Saya seperti ini. Kurung. Apa saja kendaraan yang beroda 2? Motor, apa lagi? Selain motor apa lagi? Sepeda. Apa lagi? Motor, sepeda. Hah? Apa lagi? Motor, sepeda. Kita tulis dulu motor, kan tadi motor. Kemudian ada sepeda, apa lagi? Kira-kira ada mi atau tidak? Kira-kira menurut tak yang kendaraan beroda 2 itu saja toh? Kira-kira menurut kita selama ini motor, sepeda, apa ya? Skuter. Skuter kendaraan bukan? Skuter mainan toh, bukan berarti tidak termasuk kendaraan. Saya motor, sepeda itu toh. Nah, berarti ini caranya. Cara yang pertama tadi kita mendaftarkan anggota-anggotanya. Berarti kita maksudnya itu mendaftarkan anggotanya. Semua anggota-anggotanya harus ditulis. Motor, sepeda, kan cuma 2. Jadi kita tulis 2 saja. Berarti harus ditulis. Misalnya lagi contoh yang lain. Nah, di sini kumpulan bilangan bulat positif, kan bilangan bulat ada 2, negatif ada positif kan. Kemarin diingat lagi materinya yang tentang garis bilangan, kan ada positif ada negatif, itu semua bilangan bulat. Nah, misalnya di sini kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 15. Kurang dari 15. Apa saja itu kira-kira? Misalnya mau pakai huruf apa? Huruf apa dulu? Kita mau notasikan dengan huruf apa? B besar, oke. Apa saja itu anggotanya? Bilangan bulat positif yang kurang dari 15. Apa saja itu? 1. Berapa lagi? 2, 3, 4. Berapa lagi? 15 masuk tidak? 15 masuk tidak? Kenapa masuk? Tidak masuk toh? Karena yang dia bilang kurang dari 15, kecuali nanti adik-adik mungkin di pembelajaran selanjutnya bakal ditemukan kurang dari, ada nanti lambangnya. Kalau kurang dari kan lambangnya seperti ini, misalnya 1 kurang dari 2, lambangnya kan seperti ini kalau kurang dari. Nanti kalau pembelajaran selanjutnya mungkin di SMA atau kelas 3 atau kelas 8, nanti adik-adik temui seperti ini, 1 kurang dari atau sama dengan 2, ini dibacanya kurang dari, baru ada garis di bawahnya, itu dibaca sama dengan.
Nah, berarti kalau di sini kan dia bilang kurang dari saja. Kalau dia bilang kurang dari atau sama dengan, berarti kita kasih masuk 15. Karena 15 masih memungkinkan, karena 15 kan sama dengan 15. Jadi 15 bakal masuk. Tapi karena ini dia cuma bilang kurang dari, berarti 15-nya tidak termasuk. Tidak termasuk, karena dia tidak kurang dari 15, karena dia 15 itu sendiri. Jadi karena itu, seperti ini berarti 15 tidak masuk. Misalnya bilangan bulat positif kurang dari 5, 5-nya masuk tidak? 5-nya masuk tidak? 5-nya masuk atau tidak? Tidak, karena dia bilang kurang dari saja. Kalau dia bilang kurang dari atau sama dengan, pokoknya kalau ada bilang sama dengan, berarti dia masuk. Sementara kalau saya bilang kurang dari saja, berarti dia tidak masuk. Ya kan? Tidak masuk. Jadi sampai situ. Jadi ini maksudnya mendaftarkan ini. Cuma mau menjelaskan saja, mendaftarkan anggota-anggotanya, berarti semua anggotanya harus ditulis. Harus ditulis. Nah, begitu. Sementara bagaimana, Kak? Kalau misalnya dia bilang saja bilangan bulat positif. Sementara bilangan bulat positif kan seperti yang adik-adik ingat, semakin dia ke kanan semakin besar. Berarti dia semakin panjang itu garis bilangan, berarti dia semakin banyak sampai tidak terhingga, bisa sampai ratusan juta, sampai miliaran, sampai berapapun. Kalau tidak dibatasi. Iya, sampai tak terhingga. Kalau dia tidak dibatasi berarti dia sangat panjang. Bagaimana, Kak, cara tulisnya, Kak? Kalau pakai mendaftarkan anggota, berarti cara menuliskan himpunannya tidak seperti ini, tidak menggunakan cara mendaftarkan anggota. Karena kalau mendaftarkan anggota itu biar satu buku tak tebalnya 300 halaman, 1000 halaman, pasti tidak cukup kita tulis. Karena banyak sekali toh. Tidak. Misalnya yang disuruh kita tulis 1 sampai 1 miliar. Kayaknya buku tak tidak cukup deh. 1 sampai 1 miliar. Nanti kita tulis 9.999, 900 juta, 990, banyak sekali toh. Ya tidak. Ya tidak. Banyak sekali kan. Nah, makanya dia muncul. Makanya muncul cara kedua. Cara kedua itu dengan apa tadi? Cara kedua itu kan cara pertama mendaftarkan. Cara kedua ini menggunakan notasi. Menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Halo, ada suara saya didengar? Ada suara. Oke. Jadi yang kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana itu notasi? Berarti kita menggunakan seperti yang tadi. Notasi itu simbol-simbol. Notasi. Misalnya tadi yang kasus ini yang kedua, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yang misalnya saya tidak bilang, Kak, kurang dari 15 atau kurang dari berapa. Maksudnya tidak aku batasi. Berarti bilangan bulat positifnya harus, kalau pakai cara pertama harus dituliskan semua-muanya. Bayangkan itu kalau harus dituliskan semua bilangan bulat positif sampai berapa ratus juta, berapa miliar, berapa itu nolnya. Banyak sekali toh. Makanya ada cara kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, tadi kan kita pakai huruf B, misalnya B lah. B, cara nulisnya itu seperti ini. B-nya juga harus tetap huruf besar. Huruf di depannya harus huruf besar. Kemudian sama dengan, baru kurung kurawal. Nah, di sini kita harus pilih sebuah huruf, tapi huruf kecil. Huruf kecil misalnya, mungkin huruf kecil apa? Sembarang. Pilih huruf kecil. A. Ya, misalnya di sini A. Baru kita caranya tulis begini, A, baru kita gambar ini garis begini. Garis itu dibacanya di mana? Yang garis ini, garis yang saya gambar ini barusan. A di mana? Apa tadi? Oh, misalnya saya buat ini yang contoh yang di atas, yang ini. Saya buat ini ya soalnya bilangan bulat. Kok begitu sih?
bilangan bulat positif kurang dari 15. Misalnya saya buat dalam bentuk notasi. Ini kan tadi bentuk 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 mendaftar atau ditulis semua anggotanya kan panjang sekali. Kita harus tulis angka 1 sampai 14. Nah, misalnya kita ubah ke bentuk notasi, dia akan lebih singkat. Bagaimana Kak bentuk notasi? Nah, seperti ini. Kita tulis dulu nama himpunannya, kan sama ini B. Ini kan tadi B, berarti sini juga B. B, baru kita adik tadi pilih hurufnya itu A. A kan? A, baru kita gambar garis seperti itu, garis. Kemudian kita tulis lagi. Apa tadi ini? Sifatnya kurang dari 15, berarti A itu kurang dari 15. Seperti ini kan, kurang dari, lambang kurang dari. Baru kita tulis tanda koma. A, anggota. Bagaimana tadi lambang anggota? Seperti huruf C yang dikasih garis, atau seperti huruf E, ya kan? A, anggota bilangan apa tadi? Bilangan bulat. Bulat positif, atau bisa tulis sini, bulat positif. Bertutup. Jadi cara tulisnya itu seperti itu. Seperti ini. Huruf besar kan nama himpunannya tadi B, harus huruf besar, B huruf besar, baru tanda sama dengan, baru kurung kurawal, baru pilih sembarang huruf, tapi dia harus huruf kecil. Misalnya saya pilih, tadi temannya pilih A. A dibacanya itu di mana, ini yang garis panjang, di mana A kurang dari 15, koma ini juga dibaca dan atau bisa dibaca di mana A anggota bilangan bulat positif. Bertutup kurungnya, tutup kurung kurawal. Caranya seperti itu, cara menyatakan dalam bentuk notasi. Nah, ini kan jadi lebih singkat daripada ini yang cara pertama. Jadi sebenarnya ini yang B ini yang saya kasih garis merah itu sama seperti yang ini, seperti yang di atas. Cuma hanya saja saya beda bentuknya. Kalau yang di atas tadi saya tulis semua anggota-anggotanya, kalau di bawah saya gunakan notasi sehingga dia lebih singkat. Misalnya tadi yang saya bilang, misalnya tidak dibatasi seperti ini kan soalnya dibatasi kurang dari 15. Misalnya bilangan bulat positif saja. Berarti kalau kita pakai cara 1, adik-adik harus tulis semuanya dari 1 sampai ratusan juta, sampai miliaran, sampai tak hingga. Itu kan banyak sekali. Nah, makanya kita bakal gunakan notasi. Misalnya notasinya huruf C. C itu sama dengan, bagaimana cara menyatakannya? Sama seperti di atas. Kurung kurawal, misalnya saya pilih di sini X. X di mana? Ini kita tidak berikan batasan seperti di atas karena kita mau saja mendaftar, himpunan ini harus mewakili bilangan bulat, maka tidak usah dibatasi. Karena kan tadi saya bilang misalnya bilangan bulat positif saja. Bilangan bulat positif kan banyak. Terus kita tidak mungkin tulis semuanya. Berarti tulis saja seperti ini. C sama dengan kurung kurawal, baru X, baru di mana? Tulis lagi X, langsung aja X anggota bilangan bulat positif, atau bisa seperti ini, bilangan bulat positif, baru tutup. Itu untuk menyatakannya, ini sudah mewakili. Berarti kalau seperti ini, X yang di depan ini dia mewakili semuanya. Dari 1 sampai tak hingga, 1 sampai bermiliar-miliar. Jadi cara kedua ini kita mempersingkat karena kita gunakan notasi. Kenapa Kak bisa X-nya menjadi 1 sampai bermiliar-miliar? Karena di belakangnya kita tulis syaratnya. Syaratnya X-nya itu anggota dari bilangan bulat. Anggota bilangan bulat kan banyak sekali. Jadi X itu mewakili semua anggota dari bilangan bulat. Sama seperti ini yang tadi yang di atas. Yang di atas kan kita gunakan A. Tapi ada batasnya. Batasnya itu A-nya harus lebih kecil dari 15. Dan dimana A-nya itu bilangan bulat. Sampai di sini bisa ditangkap maksudnya? Bisa ditangkap maksudnya tidak? Halo. Bisa aja ya? Bisa aja ditangkap maksudnya sampai situ? Oke. Nah, sampai situ
Jadi ada dua cara. Yang pertama kita daftarkan anggota-anggotanya. Kalau daftarkan anggota-anggotanya bagus, jelas nih. Tapi kalau anggotanya lebih dari 10, pasti setengah mati Ki juga menulis toh. Kalau ini seperti ini, misalnya anggotanya 100, masa mau kita tulis 1 sampai 100 penuh-penuh saja buku tak. Jadi bisa kita gunakan cara menggunakan ini notasi tadi. Notasi itu dia mewakili semua anggota dari, misalnya tadi dalam hal ini bilangan bulat. Dia mewakili semua anggota di bilangan bulat. Kita pilih saja sembarang huruf. Saya di sini mau misalnya Kak, Anda suka angka X Kak, pusing Kak. Kalau angka X misalnya bukan angka. Misalnya pusing Kak pakai huruf X, mungkin pakai huruf C, mungkin pakai huruf R. Saya Dharma Wangsa mungkin pakai huruf D, boleh. Tapi untuk yang khusus yang di himpunan, kalau yang di dalam tanda kurung, perhatikan adik-adik, kalau yang dalam tanda kurung, dia harus huruf kecil. Huruf kecil. X ini misalnya Moki pilih nanti, Moki ndak mau X, harus C lah misalnya, atau D. Tapi D-nya harus huruf kecil. Sini juga D. Kalau di sini D, di sini harus D. Jangan adik-adik tulis nanti di sini D, mau di sini ganti XD supaya bervarian, ndak boleh. Kalau di sini huruf X harus juga di belakangnya X. Kalau di depannya huruf D harus juga di belakangnya D. Begitu. Misalnya kita ganti hurufnya di sini. Kak nggak suka Kak huruf X Kak, pusing-pusing Kak kalau huruf X. Bisa diganti. Ya, huruf S, bisa juga S, tapi S biasanya ada itu cara menulisnya sama dengan 5, nanti pusing sendiri Ki. Jangan pakai S. Boleh aja pakai S, tapi harus kita tulis baik-baik. Saya mau pakai huruf H. Di sini H berarti C, cara bacanya itu himpunan C sama dengan H, di mana H langsung saja dibaca, tidak usah dibaca kurungnya, tapi tetap harus ditulis kurungnya. Jadi cara bacanya itu, bentar saya hapus dulu. Cara bacanya itu C, ini dulu dibaca huruf besarnya dulu, C, himpunan C sama dengan himpunan C sama dengan H. Langsung ini dibaca H, di mana ini dibaca yang garis panjangnya tadi kita bacanya di mana itu kita tulis lagi di sini tadi H, di mana H anggota, ini tadi seperti huruf C dikasih garis, H anggota bilangan bulat positif. Seperti itu cara menyatakannya. Ini hanya huruf-hurufnya ini sembarang, adik-adik pilih apa. Intinya bagaimanapun nanti cara tulisannya seperti ini. Kalau dia tidak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti tulis dulu ini batasnya, seperti yang di atas tadi. Kan tadi yang di atas itu A, kan dia gunakan misalnya B itu himpunan B sama dengan A, di mana A kurang dari 15 dengan A anggota bilangan bulat positif. Gitu cara bacanya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa ditangkap maksudnya? Oke. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah lewat, kita absen Midi. Siapa-siapa ini hadir, saya absen dulu. Apa? Ini kenapa tidak tampil itu? Share. Sudah tampil nih. Nah ya, saya absen dulu deh. Amirah. Tidak ada Amirah. Jadi Al-Fadi, siapa lagi? Abdul Halid Ilyas Umar. Tidak ada. Afan Syahrizal Nurmeidi. Oke. Alia Aulia Fadilah. Oke. Asrini.
Tidak ada. Bisakah juga lihat Neng baru bergabung sempat bilangnya temannya, "Weh, masuk Mako, baru absen." Udah ikut tadi pembelajaran, au. Azizah Ekawati. Azra. Oke. Darmawansah. Oke, Dimas Hanung. Tidak ada. Dude Aidil Sanjaya. Tidak ada Dude Aidil. Oke, Fahrani Basali. Tidak ada juga. Imut Revalina. Tidak ada juga. M. Aidin Halfani Ramadan. Aidin. Tidak ada. Mizwar. Mizwar. Tidak ada juga. Muhammad Fahril. Muhammad Fahril. Oke, Muhammad Fauzan. Tidak ada juga. Reski Rahmat Hidayat. Tidak ada. Syahrul Ghafar. Tidak ada. Begini, Arkan Pratama Susanto. Tidak ada. Muhammad Rizki. Tidak ada juga. Abid Aldiansyah. Tidak ada. Afgan Patriatama. Afgan. Afgan, ada tidak Afgan? Tidak ada Afgan. Mana ini? Tahu Afgan, ditinggal nih saja HP-nya, ikut saja baru tidak nak pelajari. Tahu. Rasya Ramadan. Tidak ada. Naila Pratiwi. Naila Pratiwi ada tidak? Naila Pratiwi. Nur Faisyah. Nur Insyani Gita. Putri Naura Syam. Tidak ada Putri Naura. Siapa ini? Oh salah, Nurul Nafisa. Nurul Nafisa dulu. Nurul Nafisa tidak. Oke. Habis itu Putri Naura. Tidak ada. Ramli. Tidak ada juga. Regiansyah. Regi. Oke. Iya. Regiansyah hadir. Mana? Oh, Regiansyah kok di sini tulisannya perempuan sih? Salah dong. Oke, lanjut. Siapa lagi? Reski Aulia Nur Ramadhani. Tidak ada. Siapa lagi tuh? Salsabila Putri Anjani. Oke. Siti Aulia. Siti Aulia. Siti Aulia tidak ada. Vanessa Evelyn. Vanessa. Tidak ada. Oh, ada tidak? Tidak ada suaranya. Vicky Safar Mubarok. Firda Putri Syawalia. Tidak ada Firda. Iya, enggak masuk sih. Enggak masuk dari tadi Firda. Oke, jadi mungkin
Pembelajarannya kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin nanti saya kasih tugas atau tidak, cek saja nanti. Saya kabari kalau ada tugas baru di Google Classroom. Oke, karena banyak tidak hadir, saya mau terapkan lagi sistem baru. Jadi nanti ini kan video pembelajaran hari ini saya upload di YouTube toh. Nah, adik-adik harus tonton itu videonya yang tidak hadir. Semuanya. Intinya nanti saya suruh kumpul catatan pembelajaran hari ini. Nanti dikasih tanggal, materinya apa saja. Harus tonton ulang itu video, baru kita catat di buku tak, baru dikumpul juga di Google Classroom. Jadi nanti saya buatkan lagi untuk kumpul catatan yang materi hari ini, dikumpul di Google Classroom. Materi hari ini saja, untuk materi hari ini. Jadi mulai dari pekan ini saya mulai terapkan seperti itu. Untuk semuanya, mau yang hadir atau tidak hadir, harus ditulis materi, catatan. Jadi materi hari ini kan biasanya saya selalu upload di YouTube. Kalau tadi tidak sempat mencatat, adik nonton lagi videonya di YouTube, baru dicatat. Nanti dikumpul itu catatannya, dikumpul di Google Classroom, sama seperti tugasnya. Nanti saya buat tempat kumpulnya. Saya nanti tulis dengan jelas, kumpul catatan pada tanggal segini. Diperhatikan tanggalnya, tanggal 21. Ya nanti ditulis tanggalnya di atas, 21, hari apa ini? Hari Selasa. Selasa 21 September 2021. Materinya hari ini apa? Himpunan, apa-apa saja ditulis sesuai yang sudah saya jelaskan. Jadi harus ditulis untuk semuanya, berlaku untuk semuanya, baru dikumpul itu catatan, ku nilai juga. Oke, nanti dikabari juga temannya yang belum bergabung. Dinilai itu nanti catatan dikumpul di Google Classroom. Oke, supaya aku tahu belajar atau tidak, karena nilai ujiannya kemarin banyak yang jelek, baru tidak pernah masuk. Bagaimana itu? Berarti tidak pernah belajar memang. Ada yang cuma dapat 10, ada dapat 20 bagaimana itu? Tidak lulus itu. Tidak pernah belajar berarti, tidak pernah juga catat itu video selama ini yang dikirimkan. Makanya sekarang saya suruh harus dicatat materi yang saya jelaskan. Ya kalau yang saya kirim di YouTube itu dari Ibu Rahma mungkin nanti di akhir pembelajaran dia bakal minta itu catatan. Kalau saya minta catatan yang sudah kujelaskan. Jadi adik-adik kalau menjelaskan mulai minggu depan dicatat. Untuk pertemuan hari ini juga dicatat. Tapi karena tadi belum saya jelaskan dari awal, jadi adik-adik harus nonton video. Nanti saya kirimkan linknya, video hari ini, pembelajaran hari ini di YouTube. Baru bisa juga komen yang sudah mencatat, nanti komen di YouTube-nya, di bagian bawah komen nama tak sama kelas tak. Baru bilang sudah mencatat, begitu. Oke? Oke, jadi mungkin hari ini sampai situ dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi mungkin pembelajaran hari ini sampai situ dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.